Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada ini? 16 halaman sekarang. Kelat jangan ketenang sana ngacong. Wal maqalatu sarang ari maqalah. Wal maqalatu sarang ari maqalah. At-tasi'atu wal arba'una anu ka 48 an ba'dil hukama'i eta nampi isapali ahli hikmah Radiya moga tinggal penduk saha Allahu Gusti Allah anhu ti ba'dul hukama man ari saha jalma arafa anu ma'rifat man ari saha jalma arafa anu ma'rifat Allah ka Allah Ta'ala lam yakun tah moal kabuktosan lam yakun tah moal kabuktosan lahu eta tetep pikeun man ma'al khalqi sartana makhluk ma'al khalqi sartana makhluk nawan ladzatun lezat nawan ladzatun lezat li'annahu kulantaran sayatosna man li'annahu kulantaran sayatosna man lam yuhibba ulai lam yuhibnya margi mudhaf lam yuhibbu lam yuhibba lam yuhibbi lam yuhibbib lam yuhibba etan temika cinta man lam yuhibba eta temika cinta man ghairallahi ta'ala kasalian Allah Ta'ala ghairallahi ta'ala kasalian Allah Ta'ala wa man sarang ari saha jalma arafa anu ma'rifat man ma'rifat teh kenal mengenal man ad-dunya kana dunya kenal terang tahu nyaho ad-dunya kana dunya bi annaha kusayatosna ad-dunya bi annaha kusayatosna ad-dunya faniyatun eta anu ruksak lam yakun tah eta moal kabuktosan lam yakun ta eta moal kabuktosan khobar mubtada lapan man khobar yakunu kana yakunu
lahu eta tetepikeun man, lahu eta tetepikeun man fiha dina ad-dunya, fiha dina ad-dunya naon rohbatun resep, naon rohbatun resep, balikta narima milih man, balikta narima milih man, adaro kana lembur al-baqiyata anu langgeng, adaro kana lembur al-baqiyata anu langgeng. Kemana? Wa amila jeung beramal man laha pikeun ieu darul baqiyah, laha pikeun darul baqiyah kama sapertoskeun perkara qala nutos nyarios saha al-Hasanu Syekh Hasan nangkalang sok astronkeun wa man jeung ari sajalma arafa anu ma'rifat man terang mengenal anu ma'rifat man adlallahi kana keadilan Allah, adlallahi kana keadilan Allah, lam yataqaddam tak mual narima maju itu man, lam yataqaddam tak mual narima maju man, ilaihi ka Allah al-khusama'a ka pirang-pirang musuh padu, al-khusama wal khusa'e penjelasan panggil padu, lam yataqaddam tak mual narima maju leres, ilaihi kaman marjena dina ilaihi, lam yataqaddam tak mual narima maju ilaihi kaman saha al-khusama pirang-pirang musuh padu, saha al-khusama pirang-pirang musuh padu, ailam yang baru tegesna mual madep khusama, ailam yang baru tegesna mual madep al-khusama alaihi kaman, li'annahu kulantaran saya tosna man, li'annahu kulantaran saya tosna man, caroka etangan tunkeun man, caroka etangan tunkeun man al-khusumata kana papaduan, al-khusumata kana papaduan kama sapertoskeun perkara, kama sapertoskeun perkara qala nutos nyarios, qala nutos nyarios al-Hasanu Syekh Hasan, al-Hasanu Syekh Hasan rahimahu muga rahmat ka Syekh al-Hasan, rahimahu eta muga rahmat ka Syekh al-Hasan saha Allahu Gusti Allah, kana lapan man arisa jalma arafa anu ma'rifat man, arafa anu ma'rifat man Allah ka Allah Ta'ala, ahabbahu ta'eta bakal mika cinta manhu ka Allah, ahabba ta'eta bakal mika cinta manhu ka Allah, wa man jeung ari sajalma, wa man jeung ari sajalma arafa anu ma'rifat man
anu kenal man anu tahu man ad-dunya kana dunya kariha ta eta bakal mikang ewa manha kana dunya kariha ta eta bakal mikang ewa manha kana ad-dunya wa qala jeung tos nyarios asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu tinggal bendung Allah Gusti Allah anu ti Imam Asy-Syafi'i fama hiya illa jibatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhun najtilabuha fama hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhun najtilabuha fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun ba'd tawil famahi ya illa jifatun mustaqilatun alaiha kilabun hammuhun najtilabuha famahia maka henteu ari itu dunia famahia maka henteu ari itu dunia famahia maka henteu ari dunia illa jifatun eta kajaba bangke waduh illa jifatun eta kajaba bangke mustahilatun anu pindah rupa mustahilatun nu pindah rupa dihurung diherang dihiasnya dipulas dipoles padahal jero nama bangke nya alaiha anu eta tetep kana itu jibatun alaiha anu tetep kana itu jibatun kilabun ari pirang-pirang gogok ari pirang-pirang gogok hammuhunna anu ari cita-citana ieu kilab hammuhunna anu ari cita-citana kilab ijtizabuha eta narima narik ieu jibatun ijtizabuha eta narima narik ieu jibatun ngasana
Bismillah, bi'awnillah alladzi jama'ana fi hadhil habbatil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi la mubghida siwah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi rafa'a majdah. Qala Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bahasan ke-49, makalah yang ke-49 yang diterima dari sebagian ulama-ulama ahli hikmah. Sudah dijelaskan siapa beliau-beliau itu. Hukama adalah humul ladzina yakunu qawluhum wa fa'alahum muwafiqan lis-sunnati, yaitu para ulama yang mana ucapan dan perbuatan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dikatakan hukama. Kata Sunda ahli hikmah, tapi jangan disalah artikan dukun disebut ahli hikmah, parahnya. Radhiyallahu anhu, entah siapa yang mempunyai makalah itu, namun an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. 3 poin dari beliau. Yang pertama, man arafallaha lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun. Barang siapa ma'rifat kepada Allah, barang siapa mengenal Allah, siapa Allah sesungguhnya. Allah adalah Sang Khaliq, Allah yang maha dalam segala-galanya. Tiada tandingan dan tiada bandingan, tiada yang setara dengan Allah. Allah yang menciptakan kita, kita yang diciptakan. Allah adalah Khaliq yang menciptakan, kita adalah makhluk yang diciptakan. Allah yang tidak bermula, kita yang ada permulaan. Sifatan-sifatan Allah dikenal dalam ilmu aqaidul iman. Nah, barang siapa yang mengenal Allah, maka orang itu lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun, dia tidak akan merasakan kelezatan bersama dengan makhluk. Tapi ingat, kelezatan bukan kelezatan dari lidah, karena kelezatan itu adalah kelezatan hissi, bukan kelezatan yang dimaksud di sini. Kelezatan bukan kelezatan yang diterima dengan telinga, suara merdu nan mendayu-dayu, menyentuh kalbu. Waduh, bukan itu. Karena kelezatan yang diterima dengan telinga adalah kelezatan hissi. Kelezatan yang dirasakan dengan sentuhan tangan. Betapa lembut kain ini, betapa sangat lembut kain ini. Kenapa? Ya sutra itunya. Merasakan tangan, ya Allah, lezatnya nih pakaian, disentuhnya lezat. Itu kelezatan hissi. Terus kelezatan yang diterima oleh hidung kita ketika mencium bau-bau yang enak, ya.
minyak wangi masuk hidung, wow, gitunya. Lewat laki-laki, begitu lewat langsung bau harumnya, keteknya atem. Tapi kalau lewatnya perempuan, gadis-gadis, begitu lewat, bisa dibedakan siapa yang barusan lewat dari baunya. Biasanya kan perempuan pakai macam-macam ya, parfum wangi, terus bedak dimulai dari bedak lester, bedak foundation itu pakai pewangi, bedak bubuk pakai pewangi. Makanya kalau perempuan lewat baunya beda dengan lewat laki-laki. Lain lagi setelah patrol dari dapur makanya dari pagi lewat ke depan baunya lain, dengan perempuan bau kesana lewat baunya lain gitu. Itu kelezatan yang diterima oleh hidung, bukan kelezatan yang dimaksud di sini, karena itu kelezatan hissi. Kelezatan yang diraih oleh lidah, yang dikecap oleh lidah, waduh, mie ayam enak tenang. Bakso mana ini? Wah, enak gitunya. Ayat cireng lain daripada yang lain. Cireng isi bom atom, langsung meledak di mulutnya. Itu kelezatan bukan yang dimaksud di sini, itu kelezatan hissi. Tapi ini lebihnya kelezatan yang tidak bisa dibanding-banding dengan kelezatan hissi. Ini kelezatan ma'ani yang tiada tanding dan tiada banding. Belum tentu kelezatan yang didapatkan dengan telinga, yang didapatkan dengan mata, yang didapatkan dengan lubang hidung, yang didapatkan dengan tangan, yang didapatkan dengan lidah, itu tidak akan bisa dibandingkan dan dengan kelezatan batiniah, karena belum tentu kelezatan hissi menjadi kelezatan batin. Lagi galau, duit masih banyak, kenapa bulan muda, wesel ingki masih baru. Apa wesel ingki? Karena di bakalan kolot. Wah, lagi galau, daripada melamun, segala dibeli, yang ingin dibeli. Cirambai yang di dalamnya langsung lewat beli gitu. Cimol yang dimakannya langsung emol beli gitu. Itu tidak menjamin untuk ketenangan batin. Kelezatan duniawi, kelezatan hissi cuma sementara, cuma lewat di lidah. Setelah itu habislah kelezatan itu. Lewat penciuman, sudah lewat penciuman, hilanglah itu kelezatan yang didapatkan oleh hidung. Kelezatan yang diterima oleh telinga cuma sementara, numpang lewat lubang telinga, tidak akan menjadi kelezatan yang menenangkan jiwa. Tapi ini yang dimaksud ketenangan, kelezatan di sini bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kelezatan abadi, kelezatan hakiki, kelezatan jiwa, bukan kelezatan duniawi, bukan kelezatan hissi. Maka kata beliau, barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, maka baginya tidak akan mendapatkan kelezatan bersama makhluk hebatnya. Makanya bagi kita, kalaulah untuk mendapatkan kelezatan yang menjadi ketenangan jiwa, kali-kali jiwa bersama Allah. Jangan bersama dia terus, pusing.
Ya. Jangan bersama makhluk terus runyam. Ya. Jangan bersama makhluk terus jelimet. Sekali-kali bersama Allah dengan jalan berpikir, dengan berjalan tafakur dan tadakur. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Kalau tenang pasti senang, kalau senang pasti riang, kalau riang pasti tidak meriangnya. Itu pusat ketenangan dengan dzikrillah. Itulah makrifat bersama Allah, mendapatkan kelezatan yang menjadi ketenangan jiwa. Kenapa orang-orang yang makrifat mendapatkan kelezatan bukan bersama makhluk tapi bersama Allah? Li'annahu lam yuhibba ghairallahi ta'ala. Karena dia dalam jiwanya sama sekali tidak ada ruang untuk mencintai selain Allah. Karena semakin besar mencintai selain Allah, semakin besar peluang kecewa. Maka Rasul bersabda dalam hadis sahih, beliau berkata, cintailah manusia haudamma, biasa-biasa aja. Karena mungkin orang hari ini yang dicintai besok akan jadi musuh. Itu kata Rasulullah SAW. Cintailah manusia sedang-sedang aja, biasa-biasa saja. Karena kamu tidak tahu yang hari ini kamu cintai besok hari jadi musuh kamu. Sebaliknya, nah di berdua teh lawanan cinta benci. Ya, bencilah ya manusia haudamma, sewajarnya aja, biasa-biasa saja. Karena kamu tidak tahu orang yang hari ini dibenci kamu besok hari akan menjadi kekasih kamu. Kata para pujangga cinta, antara benci dan cinta tiada penghalang. Aduh. Nah gitu. Alangkah indahnya kata ahli hikmah. Satu poin yang kedua, waman arafad dunya bi annaha faniyatun lam yakun lahu fiha raghbatun. Poin hikmah yang kedua, barang siapa yang mengenal dunia. Apa itu dunia? Dilihat dari nama saja, dunia itu dari dana ia denung dunia. Dana artinya dekat. Kalau dekat cuma sementara. Kalau sementara tidak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa dijadikan cita-cita, apalagi dijangka panjang, apalagi di akhirat. Itu dunia sama sekali tidak bisa dipegang. Namanya saja dunia dekat. Kata Sunda itu sampore huruf. Ada lagi mana dana itu hina. Karena awal akhir dari dunia itu adalah kehinaan. Kita sebagai manusia yang diciptakan Allah, makhluk paling mulia, paling sempurna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Walau manusia Allah diciptakan sebaik-baiknya makhluk, tapi akan dikembalikan
hakikat yang sebawah-bawahnya, sehina-hinanya. Kalau tidak dapat memelihara apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di lain hadis, saking hinanya manusia yang tidak bisa menjaga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih hina daripada binatang. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Ulaika kal an'ami bal hum adall. Tuh kata Allah, kami menyiapkan neraka bukan sebagian kecil, bukan minoritas, tapi kafiron, mayoritas dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa mayoritas dari bangsa jin dan dari bangsa manusia mayoritas? Berarti ahli surga minoritas, sebagian kecil. Kenapa? Apa yang jadi penyebab manusia berpotensi kebanyakan jadi ahli neraka? Ada beberapa alasan. Pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak dipakai untuk apa? Mengerti ayat kauniyah, mengerti di balik perintah dan larangan Allah, mengerti di balik aturan Allah, mengerti di balik takdir yang menimpa diri. Itu hatinya supaya bergerak dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fungsi hati adalah untuk al-fiqhu, untuk mengerti. Ketika Allah memerintah, dicoba dihayati, oh saya ngerti dari perintah-perintah ini bukan untuk Allah tapi untuk saya. Dengan larangan ini saya mengerti ini untuk kebaikan kita, ini untuk kebaikan manusia. Itu fungsi hati, untuk yafqahuna biha, untuk mengerti dari perintahan, mengerti dari larangan, mengerti dari apa yang diciptakan Allah, mengerti apa yang ditakdirkan Allah, sekalipun itu takdir yang pahit, takdir yang tidak enak, berusaha mengerti dan memahami. Nah, bagi orang-orang yang tidak menggunakan hati, itulah calon ahli neraka. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak bisa mengerti. Yang kedua, sebab yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya matanya masih jelas, gak perlu dibantu dengan kacamata, apalagi tutup kelor, gak usahlah, masih jelas. Dari kelihatan yang kinclong-kinclong, wah kelihatan cantik, pernah jauh gitunya, tapi tidak dipakai. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, tidak dipakai melihat ayat-ayat Allah. Ayat kalian tidak pernah dipakai membaca Al-Quran, mengaji dan mengkaji dan mengerti. Tidak dipakai untuk memahami ayat kauniyah. Ayat tidak tersurat tapi tersirat. Wakaim min nabiin qad, bukan itu ayatnya. Yang katanya yamuruna 'alaiha wa hum la yafqahun. Allah menjadikan siang dan malam dan kejadian siang dan malam. Kenapa manusia tidak dijadikan pelajaran? Itu punya mata, tidak dipakai melihat untuk tafakur, karena tafakur bermula dari melihat, kan? Tafakur dimulai dari melihat. Tuluy dari melihat,
turun ke hati, dipikir oleh hati. Dari mana datangnya lintah, dari mata, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Tapi bukan cinta yang karuan, itu cinta kepada Allah. Karena dimulai dengan tafakur dari mata. Setelah dilihat dari mata turun ke hati tafakur tadakur. Itulah hakikatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan melihat mata, tafakur, tadakur, akhirnya akan mendapatkan yang dikatakan i'tiqad, akan mendapatkan yang dikatakan yakinnya, akan mendapatkan kemegahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, menggunakan mata, bukan cuma dilirik, cuma jajanan yang dilihat ya. Tinggalin teh, ayat itu kan jajan. Sementara kita mah baik-baik gitunya. Quran mah tidak dibaca bagian apa sore itu. Halakohan, nyumpuk di WC, nyumpuk di mana gitunya. Punya mata tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakur juga dimulai dengan penglihatan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga bisa mendengar, iya. Yang suara merdu bisa didengar, bisa. Yang jelek bisa didengar, bisa. Ini suara siapa merdu? Oh pasti si Anu. Ini suara siapa jelek? Pasti si Anu ini juaranya. Suaranya pasti tahu. Bisa berfungsi itu telinga, tapi tidak dipakai untuk mendapatkan dan menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat petua, lewat tausiah, lewat pepatah, lewat dakwah, lewat khutbah. Tidak diterima dengan telinga. Itu alasan ketiga manusia dan bangsa jin berpotensi jadi mayoritas ahli neraka, karena tiga pokok yang diberikan Allah tidak dimaksimalkan fungsinya. Dua, apa yang kedua? Waman arafa dunia bi annaha faniyatun, dunia itu rusak maka lam yakun lahu fiha robbatun, orang itu tidak pernah mencintai dunia, tidak suka dunia, hidup di dunia karena perlu, menggapai apa makanan minuman karena perlu, bukan karena cinta, mencari dan membeli pakaian bukan karena cinta tapi karena perlu, mendapatkan uang, menyimpan uang bukan karena cinta uang tapi karena perlu, terus meraih jabatan bukan karena cinta jabatan tapi karena perlu. Karena masyarakat kalau tidak ada pejabat itu rusak, karena itu hasil olah otak berbeda-beda. Tatkala terjadi berseberangan, terjadi paradoks, maka disitulah bibit-bibit perpecahan. Untuk dapat meluruskan dan membereskan dan mengislahkan manusia harus ada pemimpin. Kata Allah, ba'dukum awliya'u ba'din, sebagian dari kalian adalah pemimpin dari sebagian lagi. Harus ada pemimpin. Segala yang digapai, yang dicapai, yang diraih dari dunia bukan karena cinta tapi karena perlu. Ya. Arabnya karena lihat kebutuhan, keperluan. Karena kita di alam dunia perlu makan, jangan gini makan enggak, kenapa enggak? Kan enggak boleh cinta dunia, makan itu dunia. Kita hidup di dunia, belum di akhirat bang, belum di akhirat nih. Masih perlu di dunia makan, masih perlu minum, masih perlu berpakaian jangan terbuka orang, masih perlu istirahat, masih perlu keperluan-keperluan yang lain, tapi bukan karena cinta tapi karena kebutuhan. Lam yakun lahu fiha robbatun, hatinya tidak pernah terbertaut rasa cinta kepada dunia, karena akhir dari dunia adalah rusak.
Akhir cerita dari makanan, jadilah hampas masuk ke WC. Disebutkan nakutul, bahasa Sundana potol. Akhir minuman yang sangat lezat, asa haus. Sok nonde es doger, sok nonde mixu, sok nonde jadinya. Akhir cerita dari minuman yang sangat lezat dan mahal, akhirnya cuma ke WC. Setelah keluar wangi, enak, bau hangsur, makin mahal makin hangsur. Apalagi jengkol, hangsurnya naudzubillah. Itu akhir dunia. Sebagus-bagus pakaian, semahal pakaian, semewah pakaian, awal akhir cuma jadi lap. Sebagus apa rumah, awal akhir akan runtuh. Sehebat apapun kendaraan, akhirnya akan jadi rongsok. Itulah akhir dari cerita dunia, adalah faniyatun, rusak. Yang bakok cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mengenal dunia, akhir cerita dari dunia adalah rusak, maka lam yakun lahu fiha robbatun, tidak akan bertaut hati untuk mencintai dunia. Tetapi balik taras darul baqiyata wa amilalaha, dia akan memilih adarul baqiyah. Apa dah? Tempat ataupun daerahnya yang kekal, yaitu akhirat, dan beramal untuk akhirat. Tapi bukan berarti sama sekali melupakan dunia. Rasul bersabda, wattaqi fima ataakallahu darul akhirata wala apa artinya? Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Beramallah untuk kebahagiaan akhirat, tapi jangan melupakan dunia, karena kita hidup di dunia, belum di akhirat. Karena kita hidup di dunia, belum masuk alam lahir. Karena kita di dunia, belum masuk alam akhirat. Maka segala kebutuhan dunia harus diraih, makanan, minuman, pakaian, apapun yang diperlukan dunia, tapi dasarnya kebutuhan, bukan kecintaan. Terakhir, yang ketiga, waman arafa adlallahi ta'ala, barang siapa yang mengenal keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah untuk manusia, seadil-adilnya manusia tidak akan seadil Allah, karena manusia penuh khilaf. Karena manusia kadang menyangka itu bagus, kenyataan tidak bagus. Karena prediksi manusia itu manfaat, maslahat, kenyataan mudarat. Tapi kalau yang dari Allah, walaupun untuk sementara penglihatan dari otak itu tidak bisa diterima, tapi itu dari keadilan Allah, pasti bakal mengandung manfaat dan maslahat. Walaupun itu kejadian yang dari Allah, takdir yang dari Allah itu bukan takdir yang manis. Memang kita sih selaku manusia, selaku yang dibekali nafsu, tentu menginginkan takdir yang ditakdirkan Allah kepada kita yang baik-baik. Mau sehat, mau tidak sehat, sehatlah. Mau banyak uang, mau tidak punya uang, yang banyak uang lah. Mau kaya, mau fakir, mau kaya lah. Itu siapa yang mau fakir? Tapi masalah takdir bukan alternatif, bukan pilihan Allah, tapi takdir Allah yang harus diterima. Dalam rukun iman yang keenam, coba rukun iman yang keenam, al-imanu biqadaillahi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Karena takdir bukan pilihan. Karena bukan pilihan, apa yang kita inginkan itulah takdir yang menimpa.
tapi kenyataan sering terjadi takdir yang tidak kita inginkan. Itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sana mau sama, mau dengan sama yang diinginkan ataupun tidak, tapi kita berusaha mengenal di sana ada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sakit, kita mengenal dalam sakit di sana ada adil Allah. Karena kita ketika terus-terusan kita sehat tidak pernah bersyukur, tidak pernah mengenal nikmat Allah dalam sehat. Ketika Allah memberikan sakit, ya Allah betapa berharganya itu sehat. Maka ketika sehat bersyukur, alhamdulillah. Karena tahu ketika diri tidak sehat, sakit, tidak enak, maka terasa ketika sehat nikmat Allah luar biasa. Insya Allah akan disyukuri. Alhamdulillah. Tuh, mengenal takdir Allah. Ketika kita kaya, bersyukur kepada Allah, bagus. Tapi kadang-kadang karena biasa banyak uang, biasa saja, tidak disyukuri. Ketika tidak punya uang lalu dapat uang banyak, terasa nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali alhamdulillah. Tapi ketika kekayaan biasa, maka tidak terasa itu nikmat Allah. Tapi tatkala Allah memberikan fakir yang tadinya kaya lalu menjadikan dirinya fakir, terasa betapa berharga karunia Allah ketika kita kaya. Ya. Itu penjabaran dari mengenal keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi pahala kepada orang yang taat, itu fadlul Allah, karunia Allah. Allah pun memberikan siksaan kepada orang yang kafir, kepada orang yang maksiat, itu bukan Allah tega, tapi itu keadilan Allah. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, yang taat, yang iman akan diberi pahala, yang kafir, yang maksiat akan diberi siksa. Itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah zalim, bukan Allah super tega, enggak. Itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang mengenal di setiap kejadian, di setiap takdir yang menimpa, di sana terdapat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita yang benar tapi dianggap salah. Orang yang benar masuk penjara, yang salah hahaha, ya daftar bebas. Yang benar dicaci dan dimaki, yang salah dipunjung dan dipuja. Itu di dunia kadang-kadang terjadi demikian. Tapi insya Allah barang siapa yang mengenal keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus mengenal keadilan Allah, lam yataqaddam ilahi al-khasnah, insya Allah akan mendapatkan faedah yang sangat luar biasa. Orang-orang akan segan berseteru dengannya, segan akan berdakwah, menuntutnya, tulis bermasalah di pengadilan dengan orang itu pasti akan segan. Orang yang orang yang mengenal keadilan Allah dalam segala apapun, di sana ada keadilan Allah. Sekali baik gembira terasa, tapi di sanalah keadilan Allah yang manfaat dan maslahat yang mana kita belum tahu apa manfaat dan maslahat dari kegembiraan kepahitan tersebut. Insya Allah orang yang selalu mengenal di tiap kejadian di sana ada keadilan Allah, maka dia tidak akan dituntut, dia tidak akan didakwa itu didakwa, enggak. Orang-orang insya Allah akan segan, itunya. Lam yaqbalu alaihi, tidak akan berani untuk berseteru dengannya, karena dia pun qad tarakal khusumata
meninggalkan untuk perpaduan dengan makhluk, untuk saling menjatuhkan di antara makhluk, untuk saling menuntut dan menggugah di antara makhluk. Segala diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan seorang ulama Syekh Hasan rahimahullah ta'ala, man arafallaha ahabbahu wa man arafa dunya karaha. Barang siapa mengenal Allah maka dia akan mencintai Allah. Barang siapa mengenal dunia maka dia akan benci dunia. Indah ya. Itu hikmah dari Ba'dul Hukama, 3 poin. Dilanjut dengan perkataan imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu untuk lain waktu. Rupanya untuk dalam kesempatan ini dicukupkan sekian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, kuning ayakan iya numpuk ya Allah ya Rabbi. Sok pohon-pohon kalau balu tanya tuh ayah wae tanya kiri atuh naonnya. Kamari kan tos kumaha apal salat di gereja hukumna kumaha. Di tempatnya hujan di luar sholat di luar hujan di gereja ngemplong kiblatna itu sholat di gereja gak apa-apa. Asalnya najis wae. Kan kurang patut, kurang layak kalau masih ayat 4 anu sanes. Misalkan ya judwa maju keluar otomatis bumi rusak. Saya sadena moal mau saya sadayana tuh langsung kiamat saya sadayana. Moal saya sadayana emangna bumi dicaplok. Eta cara ngandana kumaha teras aya teu wilayah anu teu tiasa dirusak wa Ya'juj wa Ma'juj. Aya Mekah jeung Madinah ku Dajjal ge moal tiasa. Yang mana hindarina iwati takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun dibunuh ku kelompok Ya'juj wa Ma'juj ya syahid gitu nya. Baurang cicingan batur aya nu tersebut apa tekan upami urang cicingan batur aya nu teresep tersepen apa henteu nah ieu maksudna ganti batasannya upami urang cicingan benernya cicing cicingan batur nah cicingan batur dengan dia upami urang cicingan batur nah dia cicingan batur ngerti memangnya cicingan batur upami urang cicingan batur aya nu teu resepen apa henteu teu hati patorosana ge tak koreksi deui teu hati patorosana ge ngerti teu tuh patogen teh nya kapunten lamun ngamaotan santri ajetun waduh pahala teu kan ulah nanti mau kan keula bola puasa sate pedah teu ngantos ulah main bunuh aja kasih kamu masyaallah lebih baik memperbaiki ekonomi keluarga atau melanjutkan jihad di pesantren tapi tidak punya bekal. Ya, namun bisa merasa belum waktunya di pesantren aya bekal sok di pesantren. Ya. Lamun bisa di pesantren sok milarian ekonomi jam keluarga. Mana saja yang paling penting. Muntian ke urang da keluarga ge hirup keneh, dalahar keneh hirup keneh. Urang di pesantren hirup teu bae gitu nya. Desok bari gawe sok di pesantren lamun ngarasa belum cukup. Geus cukup mah ya sok. Upami ayah jami aduh Gusti nyiksa ya maksara teh lah kayak nyiksa mah teu naderi. Nah terus Imam Mahdi tos aya di zaman ayeuna ciri-cirina Imam Mahdi kumaha aya Imam Mahdi kawe anu geus bae kitu dia naon dia edan di kerajaan Tuhan aku Imam Mahdi pan bae rencana aya Imam Mahdi rencana ya ciri-cirinya tegakkan kebenaran Islam itu juga sebelum Nabi Isa alaihissalam
Itu bagian di undayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ciri Allah menjauh dari hambanya, dan apa ciri Allah cinta dan dekat dengan hambanya? Allah tidak jauh dari hambanya, tapi hambanya yang jauh. Dengan tidak tadabbur, tidak taat, tidak menghindari maksiat, bukan Allah menjauh, tapi dirinya yang menjauh dari Allah. Itu termasuk cirinya, ya. Kita taat, mendekat kepada Allah, dan Allah pun dekat. Jika kita maksiat berarti menjauh dari Allah, Allah juga jauh. Pamiai santri anu biasa maca kitab gundul, teras anjeunna ngawuruk di lembutna, contoh ngawuruk kitab Riyadhus Shalihin. Padahal di pasantena teu acan ngaos Riyadhus Shalihin. Pami kitu nasab ilmuna nyambung ka guruna, henteu nyambung kana kitab. Nyambung karena guruna sabab setiap kitab di aos salena tinu janten guruna, kadang aya teu ngaosna lain, bisi ngaos kitabnya aya geuringna, aya patrolna lain, tapi aya secara umum nasab ilmu sapertos kenaon lewat nahwu sorot tuluy urang biasa maca itu perkembangan, tidak harus keseluruhannya. Alina raka mayoritas jeung manusia pangkat oke mayoritasnya. Pami setan termasuk sabab setan ge minal jinnati wan nas. Kumaha kalau bawa batin da udah jadi penting ah. Kumaha hukumna masangkeun lampu Natal di payudhan masjid. Gimana nih ya? Karena itu dalam lampu Natal judulnya teh, terus gitu ninggalin dina kotakna gitu lampu Natal. Terus pernah sih kuring mesen, ditinggali teh dina teh lampu Natal. Lampu Natal di payudhan masjid. Itu ya. Nah, eta kalau betul tasawuf atau nabi nyarupaan ka kaum Nasrani, tergantung bahkan di kitab naonnya. Sapertoskeun ieu contohna misalna pakaian wisuda. Terang pakaian wisuda. Selain ngangge naon jubah, tu ngangge ieu nih. Jika singa gitu. Ngangge surai gitu. Terus silahna ngangge toge gitu. Ngangge rumbai. Itu sebenarnya bisa yang apa? Eta pakaian pertama dipakai oleh orang-orang Nasrani. Tapi dimulai dari biladul Islam. Kitab tangannya ya kitabnya. Tapi daya terlalu kitabnya ya itunya rujukannya. Itu terus jadi kebiasaan, bahkan terus jadi bukan pakaian resmi Nasrani unggul, malah di tiap-tiap jamiah, tiap-tiap universitas, termasuk universitas Islam, para santriawan santriawati yang di wisuda, ini bancir, ini wisuda sok ngangge pakaian eta, malah jadi gali. Nah seperti ini bisa dikiaskannya. Tadinya ini disebutkan lampu Natal, judulnya teh lampu Natal, tapi sok diangge hiasan Agustusan lah gak apa-apa, karena bukan khususan Natal, bukan khususnya Natal gitunya, penggembira unggul gitunya. Beras disebutkan tidak boleh karat lah. Karena hari tersebut terus mangsamu eta hukum nakumah warang gak apa karena kamu dari bakal hubungan ente kurang misalnya kamu kami nyebut nami orang tua anu di ecek nak menang pahala buat menang pahala nggak boleh. Ulama alimah ayana ayat kali ayat, hikmah ayat. Satu karena ayat. Kita kan beliau wali abdal al hikmah termasuk. Kan hewan sadana bakal dilebetkan ke surga, mau disebutkan ke surga sadaya.
Mudah-mudahan kumaha ulah ka surga. Semoga gua santri. Insyaallah mah kumaha ka surga. Kumaha ka surga kayak baru ka surga. Wah. Aya satu-satu tertentu seperti onta Nabi Saleh, libas yang dikorbankan Sahabil yang jadi terusan Nabi saat Nabi Ismail alaihissalam, terus manuk hudhud Nabi Sulaiman, terus kecemir gogok yang disucikan dari Ashabul Kahfi. Ada beberapa lah terus yang dipakai Isra Mi'raj Isra Rasulullah SAW apa? Berat kunaon rancang nolak kedatangan Dedi Mulyadi dina waktu 2016 tidak tahu, saya mah tidak terjadi sebenarnya kebiasaan maka kebiasaan haruskan dan pernah ampok jeung padilinan ge aya we Dedi RT 2 upami lamun nyejan nama bapak ibu dosa ageng tong sebarangan dasar bikin manima papa manima dia secopet dia secopot nah kami tak contoh tapakur dan tata caranya mudah melihat diri aja diri kita di nama orang kayak nafis gede iku abdi gedekeun ku Gusti Allah cenah peda tuang deuk itu benda mati tidak mempunyai daya dan karsa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah yang menciptakan manusia. Banyak cara-caranya. Ari Nabi Muhammad mautna tahun sabaraha entos we kalikeun kadinya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Hijriah. Ayo sok Hijriah itu sabaraha? Di Madinah sabaraha tahun? Berarti tahun 10 naon Hijriah pupusna. Udah simpel kan. Hari Senin Rabiul Awal tahun 10 Hijrah. Kan bebaturan ngecek deui aduh ngecek nami orang tua ku abdi teh diecetin dosa ieu ka sabaraha hiji ya. Cuman kebiasaannya ulah dah ngecek ka kolot nya ngeja bisa apa ngecek ka kolot batur sama dengan ngecek ka kolot urang gitu cek Rasul doa dosa ageui. Coba-coba jadi permainan ngecek kolot. Kang kunon Abdullah masih Nabi Muhammad kakang Nabi pantos dari Abdullah iya tapi Abdul Muttal da Abdullah mah pupus sanes nya non kersana rabbul alamin sesuaikan sudah kumanya Kangjeng Nabi di dalam Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun waktos Nabi dibobotkeun dua sasi kaunggelkeun manyanganamian ya dua sasi dina naon dina kandungan tos pupus nu nganamian mah sanes Abdullah ceng tapi Abdul Muttalib kurang dinamian narjunya ayyuhmada bis samai wal ardh berharap kata Abdullah itu cucu saya orang yang menjadi pujian jadi sanjungan di langit dan di bumi wa haqqaqa raja'ahu dan Allah menyatakan apa yang diharapkan oleh kakeknya. Kumaha hukum orang tua ngarendahkeun anaknya tak boleh juga bisa jauh tapi artinya harus mikir dong ngantakeun sasaling pun pakat pusing mun anjeun di abdina di tai-tai naik merosot deui dicoba ku orang temen rumah lakukan cuma mikir ini dan anjeun aku mikirnya baik pengawas upami masbuk teras aya anu nepak
nya pengker eta niatna kumaha yang geus we nate niat jadi imam geus gitu gampang nya gitu aja repot sesuai niat naon mulai dilepas bisa diniatkan naon kurang jadi imam nyata ngomong cukup di HP masih hampal kumaha bahayana sifat hasud sama kumaha carana supados teu ngagaduhan sifat hasud bahayana nu paling fatal innal hasada yaqul hasanati kama taqulun narul haqqaba kata Rasulullah SAW sesungguhnya hasud itu menghancurkan seluruh kebajikan seperti menghancurkannya api kepada kayu bakar kayu sareng kumaha carana supaya bagus ingat segala sesuatu takdir Allah gak perlu hasud orang yang lebih karena diberikan oleh Allah orang lain lebih banyak karena diberi banyak oleh Allah Allah yang maha pengatur mengapa kita hasud yang melimpah diri itulah yang terbaik di hadapan Allah walaupun sedikit insya Allah menghasud kamu pakai jangan sakobong kasurupan kurang kudu kumaha ya kasurupan deh yang mulai orang gitu berupayalah bahwa surah Al-Qalam surah nawan Anas gitunya sok auskeun dan cenah cek di zaman cenah bangsa Nabi teh sok sarieun ku Nabi Sulaiman sok innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin ulah kesukaan deh kalau kami ameng pas wayah maghrib bukunya kumaha boleh barangkali kita boleh cek Rasul mangsa maghrib mangsa liarna bangsa jin bangsa setan jadi mudah ya, bagi manusia kesetanan ya. Bukan setan yang kemanusiaan tapi manusia yang kesetanan jadilah setan berjin manusia ya. Bagian ke masjid ya iyalah dilarang bagian ibadah bagian baca Quran itu kajian jadi kalong tentunya kalau bagi jalmi anu sering ambekan eta kumaha hukumna ciri normal sabab mun teu makan mapae apa emosi bagus emosi yang tentunya bayakan maka salah satu sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah SAW Rasul usini beberapa kali tapi satu kali, dua kali, ketiga kali ternyata jawaban dari Rasul itu juga la taghdab paradada mirawan ada dalam hadis sebagian ada ya. Nah Nabi Isa teh acan dimautan belum kayak dimautanana terus salah sawios terus ada di akhir zaman ya, ayat nah terus kabar aya Quran terus aya Imam Mahdi terus pupus nya disusul kaditunan Nabi Isa ge bakal pupus ya kumaha teu ngarti we apa tarosana teh kadinya bahas teh kadinya nya teu sanggup tarosana nya teu ngarti nya kalau kami ayah jalmi tayang atau sama nyiksa ibu nah nyiksa nya aduh kudu ditelek-telekan pengakan macam ini banyak kan udah juga engkau lupa gitu dikritik gue kami mikir lah ya sampai harus deh kami ayah jalmi itu hati mana macam negara dia